itu lebih ke sharing aja, cerita-cerita pengalaman saja. Selama ini kami di KUI dari awal mula berdirinya, kemudian sampai sekarang apa saja sih yang kita alami. Mungkin teman-teman ada yang baru juga membuat unit internasional, kemudian atau mungkin juga sudah lama membuat, tetapi kok masih seperti ini. Nah, ini perlu Anda ketahui, Anda tidak sendiri. Kami juga ada up and down-nya gitu. Dan mungkin mulai presentasinya ya, biar teman-teman bisa melihat perkembangan KUI selama ini. Bentar. Maaf teman-teman, sebentar saya harus. Ya, santai-santai Mbak Ani. Mbak Ani jangan grogi. Ya, ini mencari PPT-nya. Ya. Saya lihat ini ada Mbak Ida juga ya tadi. Iya Pak, ada Mbak Ida dan teman-teman fakultas. Ada Mbak Nengah ini, teman saya di Undiksa ya, Mbak Nengah ya. Ini alumni juga nih. Atur nuhun matur suksma nih saudara. Izin ikut Pak Andi, soalnya kangen sama teman-teman KUI. Kirain kalau sama aku, Mbak. Aduh Pak, ini di webinar loh. Gak apa-apa. Sayangnya ini Google Meet ini nggak bisa nampilin semua ya, Roy ya? Nggak bisa Pak. Next page gitu ya, makanya saya nggak bisa lihat semuanya nih, yang saya sapa yang ada di depan aja. Mohon maaf. Bisa digeser-geser Pak. Oh bisa digeser-geser ya? Ya, display-nya. Gimana? Saya kok nggak bisa menggeser ya? Mungkin ini Kalau apa? saya nggak bisa digeser-geser deh. Punya saya juga nggak bisa Pak. Siapa tadi yang bisa geser? Mungkin bisa ngasih mantra-mantranya tuh, kayaknya ada rahasia tuh. Saya hanya aja Pak, artinya pemikiran apakah bisa digeser-geser. Oh iya, ternyata enggak. Saya juga mikir gitu tadinya. Misalnya kita dengan Zoom bisa begitu. Betul, saya juga. Betul. Oke, terima kasih. Siap. Ini saya minta tolong Mbak Peti dulu ya untuk menampilkan ya Pak Andi. Oh iya, monggo. Sambil itu, waktu nggak Mbak Ani? Kalau masih waktu, saya ada pertanyaan yang bisa saja mungkin ya Roro ya. Nggih Pak Andi, ini sudah ada beberapa Pak. Mungkin bisa mulai ya. Sambil menyiapkan nggih. Siap Pak Andi. Siap. Ya. Aku langsung baca aja Roro ya. Nggih, silakan Pak Andi. Siap. Ini dari bagaimana maintaining internasionalisasi di UGM selama pandemi dan masa new normal. Oke. Kami harus akui ini memang kita terpukul sekali sebenarnya. Jadi kalau ada satu sektor di universitas yang paling kena banget itu adalah memang kantor internasional. Yang tiba-tiba semua indikator kinerjanya menjadi nol gitu kan. Artinya menjadi hampir tidak mungkin dipenuhi gitu. Jadi saya harus berbagi dulu dengan Bapak Ibu sekalian bahwa pandemi ini memang membuat kita benar-benar jatuh sekali. Tapi saya tidak akan mengakhiri statement ini dengan hal yang pesimis sekali ya, bahwa intinya berarti kan kita berarti harus berpikir ulang nih tentang yang namanya internasionalisasi, terutama tentang mobilitas sebenarnya. Kalau dulu kan mobilitas itu siapa yang memang benar-benar keluar negeri atau masuk ke kita, itu kita hitung sebagai mobilitas. Bukan yang lain gitu. Sekarang dengan adanya interaksi seperti ini misalnya, mobilitas itu menurut saya harus kita pertanyakan lagi gitu definisinya. Nah sebagai contoh nih Bapak Ibu sekalian, saya baru aja ngajar di Kazakhstan. Mereka bikin summer program di Kazakhstan itu, yang pesertanya Pak itu 1.500, bayangkan. Tapi memang dari rumah begitu ya. 1.500, acaranya panjang 2 minggu, mereka bisa datangkan pembicara dari manapun mereka mau. Bayangkan aja tuh, Kazakhstan
undang dosen UGM gitu kira-kira kan, mereka kan udah tinggal nanti begitu mereka membuat laporannya kira-kira berbunyi begini, 1.500 orang dari seluruh dunia, 100 sekian negara gitu kan, kemudian sekian ratus institusi kan gitu. Itu menurut saya kalau kita bicara angka itu fantastis gitu, yang kita nggak pernah bisa ucapkan kan angka-angka itu kemarin gitu kalau kita tidak lakukan dengan cara yang baru. Nah, artinya kami juga terinspirasi dengan cara-cara seperti itu. Tapi terus terang Bapak Ibu sekalian, memang kami ini masih transisi juga. Yang kita lakukan begini, ada 5 sih sebenarnya kebijakan utamanya. 1, clarity of policy. Jadi kebijakannya harus jelas banget nih. Karena mitra kita juga pengen begitu. Kalau kita nggak jelas kebijakannya mau atau enggak, lanjut apa enggak, itu mereka jadi juga, ya seperti kita juga kalau kebijakannya nggak jelas kan. Maka kami tuh dengan segera mengedarkan surat dari rektor apa maunya kita itu harus segera dilakukan. Biarpun nanti kita revisi. 1. Kedua, harus jelas dan tegas mana yang lanjut, mana yang enggak. Contohnya nih, kami punya summer program biasanya setahun itu 16 program, satu universitas ini. Kita di bulan Maret itu udah langsung kita hentikan semua. Dan itu harus benar-benar clear, tegas, cepat. Karena kalau nggak begitu, mitranya bingung, fakultas yang mau menjalankan bingung juga, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus kami itu adalah here and now, di sini dan sekarang. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, yaitu mahasiswa yang ada di sini terutama, dan kerjasama yang ada, itu yang kita maintain, itu fokus kita. Jadi tidak mengembangkan dulu. Kemudian, itu yang here and now. Contoh yang paling serius adalah bagaimana memelihara dalam tanda petik mahasiswa internasional yang sedang ada di UGM yang mengalami masalah luar biasa itu yang kami benar-benar berusaha fokus. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bicarakan itu nanti secara khusus. Yang keempat adalah maintain kerjasama yang sedang ada, yang sudah ada, yang kita punya. Nah, seperti sekarang ini kita kan sedang maintain kerjasama yang sudah ada nih dengan teman-teman ini. Kita berteman dari dulu, lalu kita sekarang berbagi gitu, dengan cara yang berbeda tentu saja. Itu kami Zoom meeting, Webex meeting itu tiap hari juga dengan mitra gitu, tetap ada. Kemudian yang kelima baru kita pikirin masa depan. Kayak apa? Nah, baru kami sedang merencanakan ke depan ini yang namanya mobilitas itu gimana sih? Yang namanya nasional itu gitu. Jadi itu berbeda. Nah, saya kira itu dulu mungkin satu jawaban saya karena Mbak Ani udah siap kelihatannya gitu. Kalau Mbak Ani sudah mau Mbak Ani siap. Ya, makasih Pak Andi. Siap. Mbak Ani, monggo silakan. Halo Mbak Ani. Mbak Ani masih di mute ya, Mbak. Nah, ini namanya salah satu tantangan juga nih. Ya nggak sih? Benar Pak Andi. Jadi kami sedang menunjukkan contoh yang baik dan contoh yang tidak terlalu baik sebenarnya. Maksudnya ya seperti inilah yang kita hadapi, kita harus benar-benar terima juga dengan baik begitu saya kira. Oke. Ini yang presentasi siapa ini? Mbak Ani atau Patty yang bantu? Ini nampaknya dibantu Mbak Tifa, Pak. Oh gitu, oke. Ya. Sebelum itu, berarti kalau gitu saya boleh jawab pertanyaan nomor 2 nih kalau gitu ya? Ya, Pak. Bagaimana KUI Universitas dan KUI Fakultas bersinergi dalam berbagai hal? Roro nanti ingatin saya kalau Mbak Ani udah siap ya Roro ya? Baik Pak, saya pastikan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Saya harus jujur dulu mengatakan ini sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Bekerja sama antara universitas dan fakultas itu selalu tidak mudah dimanapun. Tetapi gini, karena kami adalah pihak yang melahirkan KUI fakultas itu, jadi kami itu memberikan hibah pada fakultas untuk beliau-beliau di fakultas membuat KUI gitu. Jadi kami jadinya posisinya sedikit lebih, apa ya kalau boleh saya bilang ya, lebih strategis lah begitu ya, karena kami ikut mendorong mereka melahirkan KUI sehingga kemudian kerjasamanya bisa lebih bagus. Nah, yang kedua tentu memang pembagian kerjanya jelas. Kalau penerimaan mahasiswa internasional, berarti yang promosi itu KUI fakultas, dia promosi karena fakultasnya sendiri, tapi begitu nanti urusannya imigrasi segala macam itu kami yang menangani gitu. Jadi tidak ada KUI fakultas yang bisa ngurusin visanya mahasiswa internasional misalnya, itu kami ngurusin. Jadi sehingga nanti di sana jelas ada istilahnya ya,
kalau kasarnya itu ada saling kuncinya, itu ada gitu, ada perannya dia yang tidak bisa kita lakukan, ada peran kita yang tidak bisa dilakukan. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi sinergi. Karena kalau masing-masing semua bisa melakukan apa saja, nanti bisa terjadi kompetisi. Saya kira itu dulu mungkin ya. Mudah-mudahan Mbak Ani sudah siap. Ya. Mbak Ani, cek. Ya. Oh ya, Mbak, suaranya bisa lebih besar lagi nggak? Oke, makasih Ro. Oh iya, Ini makasih Mbak semuanya Ani. sudah bisa lihat nggak ya? Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sudah menunggu lama ya. Ini mungkin saya lebih ke sharing untuk selama ini KUI di UGM seperti apa dan mungkin apa yang bisa kita pelajari dari situ. Pertama, yang paling penting mungkin yang kita alami lebih ke perubahan struktur organisasi ya. Ini sangat-sangat mempengaruhi mungkin sistem kerjanya, kemudian tugas-tugas dan sebagainya. Kemudian saya mungkin bisa ceritakan struktur organisasi dari awal. Ini karena saya sendiri baru masuk bergabung dengan KUI itu sekitar tahun 2007 dan waktu itu mungkin baru beberapa tahun KUI berdiri, khususnya untuk kantor urusan internasional ya, tetapi untuk pekerjaan itu sendiri sudah ada sejak lama, yaitu di hubungan luar negeri di bawah Kabag Kerjasama, dan ini untuk saat ini mungkin mirip dengan sekretariat rektorat. Jadi lokasinya pun satu tempat atau satu ruangan dengan rektor ya, dan membantu rektor dalam melaksanakan tugas ke luar negeri. Inisiasi kerjasama. Ya, maaf Rob. Mbak, ini slide-nya memang nggak bergerak atau memang belum digerak atau memang belum berpindah? Ini baru slide kedua ya. Oke. Oh iya, maaf Mbak Ya. Ani. Terima kasih. Silakan. Kemudian ini mungkin gambaran saja ya untuk struktur organisasi saat berdirinya itu 2004. Kita baru ada tahun 2004 dan waktu itu kita di bawah Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha. Tetapi di situ kita langsung mendapatkan arahan-arahan dari Wakil Rektor dan dapat ikut-ikut dalam kebijakan internasional. Kemudian karena masih baru, kita banyak sekali tugas-tugas baru untuk inisiasi kerjasama yang diberikan. Kemudian tahun 2007 kita juga berubah lagi. Waktu itu kita sempat sebentar di bawah Wakil Rektor Bidang Penelitian, tetapi langsung oleh rektor baru kita diberikan tempat di bawah Sekretaris Eksekutif. Jadi langsung sebenarnya ini posisi yang sangat strategis, yaitu langsung di bawah rektor. Kemudian berubah lagi, biasanya karena ada perubahan pimpinan ya Bapak Ibu, itu sangat-sangat wajar terjadi. Dan ini 2012 kita kembali di bawah Wakil Rektor, tetapi waktu itu di bawah Wakil Rektor Administrasi, tidak di bawah Kantor Kerjasama, tetapi lebih ke administrasi, perencanaan, dan pengembangan. Kemungkinan besar dikarenakan Renstra, kebijakan dan polisi UGM saat itu untuk kepentingan internasionalisasi. Dan terakhir ini 2015, jadi ini SOTK yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, kita di bawah Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni. Dan perubahan terjadi juga karena kita di bawah direktorat, tidak lagi langsung di bawah Wakil Rektor. Nah, mungkin bagi sudut pandang di staf atau pelaksana, perubahan yang sangat terjadi setiap kali pergantian pimpinan ini mungkin menjadi kendala juga bagi kami. Tetapi challenge ini pun harus dijalani oleh teman-teman dan kami semua. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang
kita mendapatkan struktur organisasi langsung di kantor usaha internasionalnya sendiri. Karena dulu di KUI tidak ada SOTK di bawahnya. Kemudian ini adalah SOTK dari Pak Andi sendiri. Kasubdit namanya sekarang adalah Kasubdit Kerjasama Internasional. Sebenarnya bukan kantor usaha internasional lagi ya, tetapi mudahnya kami kadang suka bilang KUI aja atau OIA. Kemudian di bawah Pak Andi ada 2 bagian, yaitu pengelolaan mobilitas dan pengembangan program dan jejaring. Kebetulan saya sendiri ada di bawah pengelolaan mobilitas untuk mobilitas keluar, outgoing dan beasiswa luar negeri. Jadi pembagian 2 hal ini secara internal sebenarnya sudah ada dari sejak SOTK pertama. Karena tidak ada perubahan internal di dalam KUI akan mempermudah kami sendiri staf untuk menginterpretasi kebijakan-kebijakan pimpinan, karena sangat penting ya untuk kita mengenal diri sendiri. Nah, ini apa yang kita lakukan untuk mobilitas adalah untuk outgoing students, jadi mobilitas mahasiswa ke luar negeri, kemudian untuk beasiswa, untuk incoming mahasiswa, kemudian staf, peneliti, dan kami juga mengurusi visa dan imigrasi. Nah, ini nanti webinar yang 8 sesi yang akan kami sampaikan akan mencakup semua tugas dan tugas pokok yang selama ini kami lakukan. Kemudian ada bagian jejaring. Nanti teman-teman jejaring juga akan menyampaikan bagaimana mereka membuat MOU, kemudian bagaimana mengaktifkan MOU itu sendiri. Dan yang disampaikan Pak Andi tadi ada tentang tailor-made programs dan event-event yang biasanya kita lakukan. Nah, ini yang lessons to learn. Mungkin kami biasanya berdiskusi ya dengan teman-teman staff, kesulitan mereka di lapangan apa, kemudian apa kendala yang mereka alami. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk kami sendiri, yaitu untuk memahami kita sendiri sebagai staf di OIA ataupun OIA-nya itu sendiri. Pertama adalah memahami struktur organisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi yang saya sampaikan sebelumnya itu mempengaruhi sistem kerja kami juga. Waktu kita di bawah rektor langsung, kita dapat menjalankan kebijakan yang sangat strategis tanpa harus mengikuti persetujuan layer per layer. Jadi rektor meminta apa, kami langsung melaksanakan. Kami mengusulkan program apa, rektor menyetujui, kami langsung melaksanakan. Jadi sangat-sangat bergerak dengan cepat, dan ini mungkin sangat diperlukan bagi unit-unit internasional yang baru-baru berjalan ya, karena kalau kita tidak diberikan wewenang yang bukan yang besar ya, tapi yang cukup untuk menjalankan memajukan atau memulai program-program yang kita butuhkan. Nah, struktur organisasi itu pun sebenarnya juga mencerminkan tujuan UGM sendiri. Misalnya yang struktur organisasi saat ini mungkin Anda bisa lihat ya sangat banyak layernya, tetapi itu menunjukkan kalau sebenarnya KUI itu dianggap sudah punya sudah kuat ya, sudah kuat posisinya. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, kita terjemahkan policy dari pimpinan dari universitas, kita sudah siap. Jadi itu mungkin untuk yang struktur organisasinya. Nah, yang kedua SDM-nya. Tentu saja SDM itu sangat pengaruh, karena saya juga sering mendengar teman-teman di fakultas atau di universitas yang lain banyak yang melakukan semuanya sendiri. Dan ini mungkin tantangan ya bagi semua staf yang ya akhirnya itu yang harus dihadapi, tetapi nanti ada saatnya mungkin pimpinan perlu memahami kebutuhan
Misalnya saat memulai apa yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, pengalaman kami dulu itu waktu awal mulanya ada KOI, waktu itu kami karena sebagian besar SDM-nya dari teman-teman PNS yang sudah ada job desk masing-masing. Jadi untuk inisiasi kerjasama, menambah partner, menambah mitra, atau melihat hal-hal yang strategis di kerjasama, kami sampai merekrut mahasiswa untuk part-time di kantor kami. Jadi mereka menganalisis universitas yang sangat yang dapat di approach untuk kita jalin kerjasama, kemudian kita mendapatkan feedback, kita mendapatkan respons, hingga saat ini kita akhirnya tidak sampai harus menginisiasi, akhirnya sampai maintaining atau partner malah untuk menawarkan kerjasama. Dan menurut kami hal ini sangat penting ya untuk human resources-nya, seberapa banyak yang dibutuhkan, karena di setiap universitas aturan-aturan SDM itu berbeda. Apakah boleh merekrut staf tetap, kemudian apakah dapat merekrut dari mahasiswa, kemudian aturan-aturan ke-SDM itu mungkin menyesuaikan dari masing-masing universitas. Nah, yang ketiga adalah tentang keuangan. Ini pasti permasalahan di seluruh universitas ya. Masalah keuangan ini tentunya adalah tergantung pada kebijakan universitas sendiri. Awal mulanya KUI kita tidak dapat dana yang cukup besar ya, tetapi hal itu kita sesuaikan dengan tidak membuat program yang budgetnya cukup tinggi. Jadi kita fokus untuk inisiasi kerjasama saja dan invite mahasiswa untuk masuk. Dan sampai akhirnya sekarang ini kita ada beberapa program yang akhirnya kita self-funding, seperti contohnya tadi summer program yang kita adakan setiap tahun. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita sudah bisa self-finance, meskipun ada beberapa yang dibantu oleh universitas. Kemudian tentunya sarana dan prasarana, teman-teman tahu juga jika KUI itu perlu misalnya dari partner ada yang menanyakan apakah universitas Anda punya asrama mahasiswa, kemudian apa yang bisa diberikan bagi mahasiswa kami jika mahasiswa kami exchange di sana. Nah, ini yang perlu menjadi fokus, apa saja sih kebutuhan dari KUI sendiri, dari universitas sendiri. Kemudian yang selanjutnya program. Pembuatan program atau program branding itu penting karena untuk meningkatkan motivasi diri kita ya untuk perform, memberikan sesuatu untuk universitas. Jadi dari KUI kita sudah membuat beberapa program untuk summer program sendiri, kemudian tailor-made dengan beberapa partner. Dan untuk international students kita punya buddy, teman-teman buddies untuk mereka, kita ada international orientation dan lainnya. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang paling penting adalah kita harus memahami policy universitas, kebijakan universitas dan strateginya, transferannya di sini. Dan selama ini tugas memang dari pimpinan lah yang menyampaikan ke timnya, policy kita seperti ini, kita tujuannya nanti seperti ini, jadi kita tahu ke depan kita harus melakukan program-program apa dan menjalankan kebijakannya. Nah, yang sebagai staf di KUI mungkin ini kita harus punya daya lenting.
Jadi daya lenting ini mungkin teman-teman tahu ilmu ini biasanya dikenal di teman-teman yang suka lingkungan ini. Saya belajar dari Pak Agus, kasih kami. Daya lenting itu posisi di mana lingkungan mampu menyesuaikan diri dan menempatkan dirinya saat ada perubahan. Jadi sebagai staf KUI untuk memiliki kemampuan perubahan yang ada, kita harus bisa menyesuaikan dan menempatkan diri. Jadi selama ini SOTK, perubahan SOTK, kemudian ada perubahan pendanaan, program ada yang tidak bisa jalan, sudah direncanakan. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa kita harus mampu menyesuaikan diri dan menempatkan diri. Nah, yang kedua, membangun rasa optimis. Karena ada saatnya teman-teman mungkin merasa pasrah, ini kayaknya nggak mampu saya, ini ada masalah yang bertubi-tubi setiap hari tidak selesai, tetapi dengan rasa optimis, kemudian bekerja dengan gembira, tentunya mampu membantu kita untuk bekerja sehari-hari di kantor. Nah, yang ketiga ini yang sering kami ingatkan satu sama lain, yaitu kita kerja dengan rasa keluarga. Jadi kita kerja di kantor dengan keluarga. Jadi jika ada satu teman kita atau teman kerja yang mengalami masalah di pekerjaannya, kita siap untuk membantu. Nah, ini tim solid tentunya akan membantu kinerja kantor itu sendiri. Dan yang keempat, kita harus meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Nah, ini dampaknya cukup luas, khususnya kalau di kami mungkin di seksi mobilitas, itu untuk urusan pervisaan, untuk urusan keimigrasian, itu jika ada kesalahan sedikit, mahasiswa bisa kena denda atau ada yang terlambat keluar permitnya. Ini semua tentunya selalu ingin kita hindari. Nah, tentang SDM yang kelima ini, mungkin teman-teman banyak yang mengalami ya, untuk tidak semua orang mau dan mampu untuk berada di KUI. Selama ini kami berusaha untuk merawat SDM kami yang sudah punya jiwa ke-KUI-an. Jadi kerja rasa keluarga ini selalu kita tempatkan di KUI agar tidak hanya tentang kesetiaan, tetapi tentang bekerja dengan gembira itu tadi. Nah, yang keenam, bertindak profesional. Nah, di KUI itu sangat-sangat diperlukan ini untuk profesionalitas bekerja. Ada saatnya mungkin untuk manajemen waktunya, kita sampai 24 jam harus siap sedia jika ada mahasiswa yang tiba-tiba kecelakaan atau membutuhkan bantuan di urusan sehari-harinya, ada yang sakit, ada di rumah sakit. Nah, kita adalah keluarganya mereka. Jadi kita sampai 24 jam standby untuk membantu teman-teman mahasiswa. Kemudian yang terakhir, butuh pengorbanan dan keikhlasan. Karena yang kita kerjakan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk institusi, juga untuk bangsa dan negara. Nah, ini biasanya ini saya dapatkan wejangan ini itu juga dari teman-teman yang sudah senior di kantor. Jadi kami merasa jika selama ini di KUI, kalau tidak solid di dalam satu tim, pengorbanan dan lainnya, mungkin sudah
tidak sanggup ya, karena ini kantor urusan ini itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Mungkin itu saja. Halo, Mbak Roro? Siap. Ya, Ya. oke Mbak Ani. Iya, terima kasih banyak. Mungkin cukup panjang, tapi seperti kata Pak Andi, kita mungkin lanjut di diskusi saja ya, karena ini hanya gambaran singkat di KUI sendiri. Di tempat teman-teman pun saya yakin kami bisa belajar juga, ya Pak Andi, bagaimana kondisi KUI di sana. Saya kembalikan ke Mbak Roro. Terima kasih Mbak Roro. Baik, terima kasih Mbak Ani untuk presentasinya dan sudah melengkapi Pak Andi. Kalau begitu, ini saatnya menjawab pertanyaan Mbak Ani dan Pak Andi. Namun ini reminder Bapak Ibu untuk yang live streamer, kalau ada pertanyaan, monggo bisa di question box di story OIA. Jadi karena ini terbatas nih Bapak Ibu, jadi ada peserta yang memang sekarang baru live di IG juga dan juga ada yang di YouTube juga gitu. Baik, monggo Pak Andi, ini mungkin kita lanjutkan nih Pak. Mulai dari Pak Asrori kalau tidak salah nih Pak dari UNESA. Oke, saya scroll dulu. Baik, Pak. Ada 2.750 nih pertanyaannya. Supaya kelihatan laris, jadi kita bilang aja banyak. Oke. Oke. Tadi saya udah jawab beberapa ya, yang sinergi sudah di Pak Asrori. Beasiswa internasional UGM, cover apa saja? Itu nggih Pak Asrori ya? Betul ya? Benar Pak. Langsung saja Pak, biasa internasional itu mengcover tuition fee pasti, kemudian return ticket, kemudian living allowance. Visanya Pak? Visa? Roro aja yang jawab nih kayaknya nih. Mungkin Pak menambahkan. Ya, jadi intinya adalah ketika dapat beasiswa ini, harusnya orang itu udah santai banget lah, tinggal datang ke Indonesia. Gitu. Jadi ini termasuk full beasiswa, oke? Kemudian Elisa, Ibu Elisa. Tadulako, oke, selamat. Bapak. Oh, Bapak, mohon maaf. Aduh. Bapak Elisa, mohon maaf. Sudah biasa itu, Pak. Ya, sorry. Siap. Harusnya saya tidak menuduh dulu gitu ya. Apa kiat UGM untuk mendatangkan pihak internasional ke UGM? Oke. Kami akhirnya percaya bahwa hubungan orang dengan orang itu yang paling penting gitu. Jadi people to people contact itu memang yang paling sakti ternyata akhirnya. Apapun lah strategi kita, kalau kita nggak kenal orang di sana, susah tetepan. Makanya kalau kami itu punya dosen yang juga sekolah di luar negeri, itu yang jadi aset utama kami sebenarnya. Ketika dia sekolah di luar negeri, pasti dia punya teman kan, atau paling tidak dia punya profesor lah di situ. Itu kontak pertama kali lewat strateginya. Jadi ketika seperti saya pulang gitu, yang paling pertama saya hubungi ya mantan supervisor saya dulu, suruh datang ngasih kuliah umum. Teman saya dulu yang sesama S3 ketika sama-sama di Australia misalnya, yang sekarang sudah jadi dosen di Vietnam atau Myanmar atau di Inggris, itu yang saya kontak. Karena kita temenan kan gampang tuh, bro, tolong dong gitu. Cincai lah istilahnya tuh. Jadi kadang-kadang banyak sekali kita tahu kalau mereka sudah bekerja di sana, mereka tidak harus dibayar loh Bapak Ibu sekalian untuk datang ke Indonesia. Dalam arti tidak dibayar honornya maksud saya. Yang kita bayar tentu tiketnya dan akomodasi. Jadi bayangkan kalau kita mendatangkan teman kita dari katakan Singapura misalnya, pakai Air Asia gitu, ya kalau di golongan saya, golongan masih cukup, maksudnya belum senior banget kan, ya kita bilang sama teman, aku biarin Air Asia aja deh. Kamu datang selama 2 hari, nanti aku cover hotelnya segala macam, ngajar di tempatku atau gimana. Sangat mungkin kita lakukan itu, dan saya sudah sering melakukan itu. Itu jauh lebih efektif dibandingkan kita bikin proposal yang keren banget, lalu kita mengajukan ini itu, tapi nggak ada koneksi personalnya, itu lebih susah. Jadi strategi pertama adalah people to people contact gitu ya. Mungkin nanti bisa dilanjutin lagi. Usul buat grup WhatsApp, monggo nanti kita bisa juga nih buat grup WhatsApp gitu. Summer program UGM agar juga melibatkan PTN PTS. Oke, terima kasih ini Pak Suhardi ini.
kami dari dulu banget ini sebenarnya pengen ya, ingat nggak Mbak Ani, kita udah mulai tahun ini tuh maunya benar-benar dengan perguruan tinggi di Jogja, kita benar-benar bermitra tuh, kita udah siapin banget loh gitu. Ya Mbak Ani ya, plannya, kita mau gandeng kalau nggak salah kemarin NU University ya kalau tidak salah. Ini. Dihantam corona, jadi kami, tapi ide ini keren sekali, jadi kami benar-benar pengen tuh, katakan kasarnya begini, kami bisa datangkan 20, 30, 50, 40 orang. Kalau kita gandeng dengan teman-teman mungkin tidak terlalu jauh, katakan di Semarang, join programnya. Nanti pas mereka sudah datang sini, kita berikan kesempatan untuk misalnya stay di Semarang, katakan 2 malam atau semalam. Gitu. Kemudian semua aktivitasnya di Semarang, misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, itu akan bisa diklaim dalam tanda petik sebagai pernah melaksanakan program internasional. Walaupun kita nggak mikir dulu terlalu banyak soal ini ya, soal kelas atau ranking, kita nggak usah mikir itu dulu. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali punya mahasiswa internasional, itu saja udah bisa menjadi pengalaman yang sangat baik gitu kan. Punya 40 orang, stay di kampus Bapak Ibu, nanti soal pengajarnya siapa kita bisa atur itu. Jadi terima kasih idenya sih, itu kami setuju banget. Beasiswa S2 S3 tadi sudah saya ceritakan meliputi apa saja. Mbak Ani dan Mbak Adi dan Roro, nanti kalau saya gimana-gimana langsung ini ya, langsung ditambahin aja. Siapa? Universitas yang baru memulai internasionalisasi, menggait kerjasama. Saya mau ulang yang tadi tentang people to people contact itu penting sekali. Kedua, jangan ragu-ragu untuk berteman dengan mereka yang sudah punya kerjasama. Sekarang ini kasarannya nih, kalau kita berteman baik nih ya di KUI forum misalnya begitu, karena kita berteman walaupun mungkin katakan reputasi universitas kita beda agak jauh misalnya nih, mohon maaf. Tapi karena kitanya teman kan Bapak Ibu dengan sangat mudah gitu kontak siapa sih yang di UI atau di ITB atau di IPB karena temenan ini sama KUI-nya. Jadi kita bikin program bareng atau gimana sih caranya kalau kamu punya punya profesor luar negeri di sana, mau dibawa ke Bogor, mau dibawa ke Semarang, mau dibawa ke Gorontalo sekali waktu gitu. Teman-teman mungkin bisa bayarin tiketnya gitu ya. Jadi artinya tuh kita mulainya dari hal kecil seperti itu. Kalau benar-benar belum pernah sama sekali, kalau Bapak Ibu ingin mikirin menyarinya di luar negeri, itu mungkin repot gitu. Tapi ingat loh, banyak sekali teman-teman di sini yang sudah melakukan dan dengan sangat senang akan membantu. Kasarannya gini, kalau Bapak Ibu pengen ada mahasiswa internasional datang ke tempat Bapak Ibu, katakan seminggu misalnya contohnya gitu. Gak usah banyak, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Coba kontak saya. Bisa nggak dikirimin tuh mahasiswamu yang lagi libur, kita bikinin program nih di sini nih, dikatakan di NTT gitu. Yang penting memang mungkin kita pikirin dananya gimana segala macam ya. Artinya pengalaman menangani mahasiswa internasional menjadi mudah dilakukan gitu. Sebelum nanti Bapak Ibu benar-benar mikirin mencari mahasiswa beneran dari luar negeri gitu. Itu saya kira tuh bisa dilakukan. Berikutnya apa? Strategi awal yang dirasa substansial dan perlu dilakukan untuk unit kerja internasional yang baru berdiri. Sumber daya terbatas. Oke, tadi saya kira sudah sedikit menjawab di depan ini, karena saya kira ini semuanya mengalami hal ini kok. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, cerita kita kan selalu mulai dari angka sebenarnya. Maksudnya gini, kamu udah pernah belum? Itu kan kira-kira bahasa yang paling sederhana kan. Udah pernah punya mahasiswa internasional belum? Atau sudah pernah ada yang ngasih kuliah umum orang bule nggak sih gitu? Sorry, ini saya ngomongnya pakai bahasa sederhana aja. Kan kita mulai dari situ sebenarnya itu cerita kita. Dan semua cerita itu tadi kan mungkin banget dilakukan kalau kita berteman, ya nggak sih? Kalau saya punya teman dari Australia yang lagi di sini stay 3 bulan gitu, saya dengan mudah bilang ke dia, bro, kamu mau datang ke NTT nggak sih? Di sana stay selama 2 malam sambil ngajar nanti sekali di situ, dibayarin deh kesananya sama nanti di sana diajak kuliner gitu. Saya yakin dia mau banget gitu. Dan teman-teman akan bisa mencatatkan itu sebagai sebuah pengalaman internasional yang menarik gitu, yang baru. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. KUI dari IAIN Kendari, apakah membuka kesempatan kerjasama dengan KUI lain? Sangat membuka. Tergantung sekarang apa nih. Misalnya membuka itu artinya begini.
kalau seperti yang tadi saya bilang ya, kalau saya punya program nih mendatangkan sekian orang di sini, lalu kan sebenarnya orang yang datang ke sini itu pengen banget mengeksplor Indonesia kan. Aku nggak mau misalnya gini, katakan saya mendatangkan orang dari Amerika atau Australia atau mana, katakan 20 orang misalnya. Dia bilang, aku nggak mau di Jogja aja, aku maunya tuh keluar Jogja juga. Gitu kan. Kalau ada teman yang bisa menyambut dia, katakan di Madura gitu, atau di mana lah gitu ya, saya kan lebih senang banget gitu. Diurusin dia segala macam sebagai program internasionalnya Bapak Ibu juga. Itu salah satu caranya. Sangat mungkin dilakukan. Asalkan memang selalu frame-nya adalah win-win solution. Kita sama-sama menang dalam hal ini gitu. Katakan misalnya kalau saya memang harus ngirim mahasiswa saya ke Gorontalo dan saya bayarin sendiri, mungkin memang tidak mudah misalnya kan. Kalau memang Bapak Ibu punya dana tapi terbatas dana itu, katakan bisa mendatangkan 2-3 orang saja dari Jogja karena tidak bisa dari luar negeri, udah cari aja bule yang ada di Jogja gitu untuk datang ke situ. Untuk ngajar paling enggak, karena catatannya itu tetap saja dia international professor. Oke, itu satu gambaran-gambaran ini ide-ide random yang semoga bisa menginspirasi. Caranya gimana kerjasama? Ya caranya WA aja saya, gampang. Dari Undana, kapan rencana sama program diaktifkan? Tahun depan, mudah-mudahan ya Mbak Nia. Insya Allah Pak. Kalau tidak nanti diaktifkan dengan cara fisik, kita akan lakukan seperti ini. Oh, bukan tidak mungkin gitu. Saya sudah lihat beberapa strategi itu menarik sekali. Bolehkah magang? Boleh banget. Nah, kita udah sering tuh bikin acara magang tuh teman-teman yang memang pengen stay di Jogja selama seminggu 2 minggu belajar dari kami. Pokoknya lihatlah kelemahan dan kelebihan kami setiap hari. Karena kan kita belajarnya tidak hanya dari kebaikan kan, kita belajarnya dari keburukan juga gitu. Ternyata teman-teman lihat, oh ternyata KUGM nggak bagus-bagus amat. Ternyata berantakan juga misalnya begitu. Ya udah belajar dari keberantakan itu untuk nanti tidak diulang di tempat teman-teman. Gitu. Jadi saya kira itu bisa, sangat bisa banget. Kayaknya Mbak Ani dan kita pernah ngobrol ini ya Mbak Nia, pernah bikin kurikulum gitu kan ya? Iya, dan kita sudah jalan ini juga di DREAM ya Pak ya. Kita undang teman-teman dari International Office di Indonesia juga untuk ikut di acara DREAM. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman diundang di DREAM tidak hanya sebagai peserta tapi observer gitu kan ya. Jadi benar-benar lihat cara kami bekerja gimana, benar-benar dilihatin tiap hari itu. Dan kayaknya bahkan udah mau buka tuh sebenarnya mengundang untuk jadi panitia kan. Jadi kalau ada yang mau tuh bikin sama program tapi nggak ngerti caranya, udah magangkan saja satu staffnya ke sini, biarin dia 2 bulan di Jogja kayak get lost gitu di sini. Pasti akan belajar di rumahnya. Ini Mas Dimas kayaknya semangat banget ya. Segera ke Jogja Mas tahun depan Mas. Oke. Staffing di IO apakah full time atau dosen? Di KUI di tempat kami itu yang dosen cuma saya, lainnya itu semuanya tendik, makanya bisa dedikasinya bagus gitu. Kalau dosen tahu sendiri kan dosen nggak jelas dosennya. Ini Mbak Nengah manggut-manggut aja nih, gimana benar Mbak? Oke, siap. Tupoksi, KUI dan Fakultas Prodi apa tidak overlap? Oke, ini tadi yang sudah saya ceritakan sedikit ya. Jadi kalau urusan promosi yang paling tahu prodinya siapa? Pasti fakultas kan. Nggak akan mungkin kita yang paling tahu prodi mereka. Mereka silahkan jualan, tapi begitu nanti dapat mahasiswa, untuk mereka mendaftar ke sini pakai sistem umum, sistem universitas. Jadi admission sistemnya kita yang tangani, imigrasinya kita yang tangani. Gitu ya. Terus nanti penyambutan mahasiswa awal, orientasi ya Roro ya, itu juga kita yang tangani semua. Gitu. Jadi tidak overlap sih sejauh ini ya Roro ya. Tapi kalau kerja di Indo juga kita mau aja kan nggak masalah ya. Ya Pak. Nggak sih, so far oke. Oke, Kang Andi Rustandi, ini kami sudah pernah ketemu nih, sudah pernah mampir ke KUI UGM nih. Oke, KKN ini ya, maaf ini KKN ini menarik sekali. KKN berubah sekarang terus terang saja. Saya harusnya mulai beberapa hari lagi ini harusnya status saya sudah ada di Talaut, di di Sulawesi Utara sana, di pulau kecil sana.
karena saya membina KKN 30 orang, kami berubah. Jadi tahun ini benar-benar transisi banget. KKN diubah, dekat-dekat Jogja oke dilakukan, tapi yang lainnya dilakukan secara online. Memang agak aneh jadinya, kenapa kok KKN kok online gitu? Kalau udah online KKN aja gitu kan. Tapi intinya karena kami memang terlanjur merencanakan di awal, lalu memang terjadi hal di tengah jalan, kami kompromi dengan kampung, tempat kami KKN, kami bilang, kami tetap ber-KKN, mohon izin, tetapi kami tidak datang secara fisik. Kita akan lakukan penyuluhan secara online. Jika memang memungkinkan ya, kita membuat buku, membuat kebijakan. Jadi produknya itu bukan produk-produk kebijakan gitu. Seperti itu ya, Kang Andi. Muria Kudus. Apakah ada selama ini pertimbangan mitra luar negeri mempertimbangkan letak geografis? Oh, maksudnya preferensinya mereka ke kita mungkin ini ya. Oke, letak geografis kita belum pernah survei nih kayaknya sih. Apakah mereka memilih kita itu berdasarkan itu ya Mbak Ani ya? Ini menarik nih untuk di ini. Tetapi saya yakin bukan soal lokasi sebenarnya, itu soal reputasi. Karena reputasi itu nggak selalu terkait dengan lokasi. Kalau Bapak Ibu sadari, Bandung itu kan jelek banget lokasinya sebenarnya. Mohon maaf ini yang ada dari Bandung ya. Saya mau belak-belakan maksudnya gini. Jelek itu maksud saya begini. Penerbangan langsung nggak ada, ya kan? Dari Suta ke Bandung nanggung, ya nggak sih? Kira-kira begitulah gitu. Jogja mungkin juga more and less sama sebenarnya masalahnya kan. Kalau kita ngomong lokasi geografisnya yang paling menarik, berarti yang laris sebenarnya cuma UI sama Udayana aja seharusnya gitu kan. Karena dia ada penerbangan internasional. Tapi kan yang lain juga banyak yang bagus gitu maksudnya. Jadi artinya bukan soal lokasi, tetapi reputasi apa yang dibangun. Makanya kalau teman-teman ada yang dari Muria Kudus misalnya nih, kalau di situ ada dosen yang dulu pernah sekolah di luar negeri dan punya teman yang sekarang jadi dosen juga di sebuah negara, gunakan itu dengan baik. Contohnya, kalau saya lulusan Australia kebetulan, Australia itu saya tahu punya program mengirimkan mahasiswa anak muda Australia ke luar negeri. Dia punya program yang benar-benar masif banget itu dengan dana New Colombo Plan. Jadi intinya gini, kalau Bapak Ibu jadi dosen di Australia, itu punya banyak kesempatan membawa mahasiswanya ke luar negeri ketika kita ajar itu selama 1 semester itu. Dan dikasih dana banyak banget oleh pemerintah gitu. Masalahnya adalah kalau Bapak Ibu misalnya katakan sebagai dosen di sana ya, nggak tahu siapa-siapapun di luar Australia, bayangkan ini misalnya, nggak tahu siapa-siapa di Indonesia, nggak tahu siapa-siapa di Filipina, kan bingung juga bikin proposal kan, mau ngajak mahasiswanya ke luar negeri. Nah kalau kami di UGM itu dibalik, karena saya tahu itu dana itu ada, kita yang aktif dari sini, kita bikinin proposalnya, rancangan proposalnya itu saya kirimkan ke teman saya di Australia gitu loh. Kamu kan punya kelas nih di sana nih, yang kamu punya mahasiswa, kamu punya hak untuk dapat duit dari pemerintah segala macam. Udah sini aku bikinin program kamu di Indonesia, kamu tinggal merem aja gitu kira-kira kan, iklankan. Nah ini hal-hal seperti ini yang menurut saya itu penting dilakukan. Jadi kalau dari Muria Kudus tadi saya yakin ada dosen lulusan luar negeri yang sudah punya begitu. Gunakan personal kontak itu sebagai awal masuk. Semoga memberi inspirasi. Karena UGM menjaga kualitas lulusan mahasiswa internasional agar dapat tetap memenuhi standar minimal UGM, kaitannya dengan KNB. Oke. Ini saya kira sih panjang ya, panjang diskusinya ini. Kalau kita bicara dari awal, yang ingin masuk beasiswa KNB itu kan banyak banget sebenarnya, betul nggak Roro? Ya Pak, benar. Yang kita terima pendaftarannya berapa sih? Sampai 200-an kan ya? Oke, 240 berapa tahun lalu? Oke. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, yang daftar ke kita itu banyak banget. Berarti kan peluang kita menyeleksi yang terbaik juga tinggi gitu maksudnya. Ya memang sih kenyataannya ada saja yang bermasalah, tetapi secara umum kita bisa kok mendapatkan orang-orang dengan kualitas yang sangat bagus itu. Dan saya pikir ini tidak hanya terjadi di mahasiswa internasional. Kalau kita ngomong kualitas itu ya, mohon maaf, teman-teman kita yang masuk dari Indonesia Timur misalnya ke UGM,
itu sendiri juga mengalami kendala. Saya adalah orang yang contoh, saya kan dari Bali ketika SMA-nya, saya datang ke UGM dengan PBUD namanya waktu itu, atau PMDK gitu ya. Istilahnya masuk tanpa tes. Kenapa? Karena kalau dites pasti nggak lulus gitu. Nah, saya adalah orang-orang yang mengalami perjuangan itu sebenarnya, menyetarakan diri, menyamakan diri. Itu kan terjadi juga dengan teman-teman kita di luar. Dan itu ya, so far sih UGM saya rasa bekerja dengan baik untuk itu, walaupun mungkin tidak sempurna ya. Jadi ya kalau itu berarti apa? Satu, kita kasih mereka tambahan, kan KNB itu mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita berikan dia peluang untuk mengakses dana, mengakses tutorial segala macam. Kita biasanya kadang-kadang membantu tuh orang-orang KNB kalau mereka bermasalah dengan komputernya lah rusak segala macam, kita pinjemin dulu. Roron yang paling sering nih berbaik hati seperti itu. Walaupun nanti pusing juga gitu kan gimana caranya mereka ngembaliin dan segala macam. Jadi itu beberapa yang kita lakukan. Jadi soal kualitas segala macam, saya kira itu perdebatan panjang. Tadi saya sudah jawab secara sekilas, nanti kita bisa lanjutin lagi. Bagaimana caranya mensinergikan program internasional pada prodi? Oke. Kita punya target semuanya universitas. Kalau di UGM, cara kerjanya adalah target universitas itu di breakdown menjadi target fakultas. Jadi universitas, Pak Rektor itu memiliki apa istilahnya kemarin ya, MCK, mandat capaian kinerja itu yang ditandatangani itu kontrak tuh antara rektor dengan fakultas. Contohnya nih, kalau kantor internasional diminta untuk mendatangkan 1.000 mahasiswa, itu kan artinya sebenarnya bukan kantor internasional yang mendatangkan segitu, tapi akan dibagi ke fakultas gitu kan. Nah itu didistribusi ke fakultas sehingga kemudian itu menjadi target yang jelas gitu di fakultas. Jadi bukan sekedar mari Bapak Ibu kita harus galakkan ini, bukan hanya begitu kalimatnya. Jadi diberi angka, diberi tanda tangan, diberi meterai. Salah satunya gitu. Oke, agar kita tetap terhubung ke alumni internasionalnya. Ini saya kira juga tantangan sih ya. Kalau kami memang kebetulan punya kagama yang cukup solid, jadi kita punya kagama yang di berbagai negara sih. Kagama Jepang ada, kagama Australia ada, itu salah satunya yang kami lakukan. Oke, usul WAG dan PPT. Ya, nanti kita bagi ya, Roro ya. Mohon saya jawab sendiri dulu, nanti Mbak Ani terakhir ya, menambahkan, mohon maaf Mbak Ani. Membuat branding program mendukung international society at home. Kalau saya sih dengan mahasiswa internasional, mahasiswa kita di sini itu intinya kan internasional adalah kan gitu, terjadinya interaksi antar negara. Internasional tidak selalu berarti perpindahan fisik, itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bekerja di sini, tetapi impact-nya internasional, itu juga internasional. Gitu. Jadi seperti penelitian, seperti apa segala macam lah gitu kan. Kalau saya bilang sama mahasiswa, kalau saya kebetulan dosen juga, kalau misalnya orang yang jalan-jalan di Wall Street, New York sana mempengaruhi dunia, kita juga bisa lagi duduk-duduk di balai-balai di Sleman juga bisa mempengaruhi dunia sebenarnya. Kenapa? Karena koneksi ada hari ini. Itu salah satunya sih. Apakah ada requirement khusus merekrut staf KUI? Ada ya Mbak Nia? Ada. Iya ada. Ada persyaratan, intinya ada persyaratan sebagai karyawan. Normal itu. Mahasiswa Mahidol University, pertanyaan saya. Adakah korelasi antara jumlah peserta summer course dengan intake mahasiswa internasional? Menarik ini. Oke, mungkin maksudnya adalah adakah mahasiswa summer course itu yang kemudian mau ikut degree gitu ya berikutnya atau apa ya, atau berpengaruh ke dia? Jawabannya kita punya cukup banyak orang yang dulunya ikut summer program, lalu kemudian datang lagi menjadi exchange, lalu datang lagi menjadi S2. Beberapa kita ada itu, cukup banyak. Jadi saya yakin sih itu pengaruh ya exposure. Tapi kita memang belum pernah riset itu sih. Program transfer kredit. Oke, saat ini membangun jaringan. Menurut saya ini memang ini kan pertanyaan yang umum sekali. Umum itu artinya banyak orang bertanya, tapi memang tidak mudah jawabannya.
saya mungkin ingin membahas dari segi yang lebih pragmatis sedikit ya, Bapak Ibu sekalian. Coba renungkan di Thailand, di Myanmar, di Filipina, pasti hari ini ada sebuah universitas yang bingung. Bingungnya adalah gimana caranya dia mendatangkan mahasiswa internasional. Itu kebingungan pertama. Kebingungan kedua, gimana cara dia mengirim mahasiswanya ke luar negeri. Coba kita renungkan, kebingungan kita sama kan dengan mereka sebenarnya. Kenapa saya yakin itu merupakan kebingungan mereka? Karena standar kualitas hari ini sama di dunia. Kalau pakai QS, pakai THI dan segala macam, kriterianya sama kok. Berapa mahasiswa internasionalmu, berapa mahasiswamu yang pergi ke luar negeri, betul kan? Berarti semua orang di dunia punya kebingungan yang sama sebenarnya. Artinya kita tinggal mempertemukan kebingungan itu aja, betul nggak sih? Kalau kita perlu ngirim orang dan bingung mau kemana, kita juga pasti ketemu harusnya orang yang pengen didatangin orang gitu. Ya kan? Jadi tinggal match aja. Nah, ini perlunya pertemanan itu tadi saya bilang. Gitu kan. Jadi artinya persoalan mendatangkan dan mengirim mahasiswa internasional itu bukan masalah kita saja. Itu berita baiknya itu sebenarnya. Semua orang bingung dan semua orang pengen. Ya udah, kalau semua orang bingung dan semua orang pengen, berarti tinggal ditukar aja dong. Makanya saya bilang berteman saja dengan sebuah universitas di Thailand atau di Filipina atau dimanapun gitu yang kalau menurut saya pribadi yang levelnya jangan jomplang banget, yang setara kira-kira, yang pertemanannya bisa lebih gampang karena kebutuhannya sama nih, dia perlu ngirim dan perlu nerima, kita perlu ngirim perlu nerima, udah teman aja sama 2 atau 3, nggak usah banyak-banyak dulu, kita mulai dari kuantitas, kirim 2, terima 2, kirim 3, terima 3, udah gitu aja selama 6 bulan, setahun saya kira. Kemudian tiba-tiba aja kita bisa masang di website kita tulisannya kira-kira begini, kami telah menerima 12 orang mahasiswa internasional tahun ini atau selama 2 tahun ini, dan kami telah mengirim sekian orang juga. Itu menjadi portfolio kan berarti kan, building portfolio gitu. Menurut saya kesalahan umum yang kita lakukan adalah kita selalu aiming high, too high maksudnya, dan imbalance. Kalau teman-teman ingin, gimana ya caranya biar orang Harvard mau ke sini gitu, ya nggak apa-apa bermimpi gitu, tapi we know that it's not easy, right? Atau kalau kita misalnya tiba-tiba merenung tiap hari, gimana caranya biar mengirim mahasiswa ke Oxford atau Cambridge, agar mereka bisa exchange sana. Nggak apa-apa punya mimpi begitu, tapi kita kan belum sampai di sana mungkin, sehingga kemudian ya udah, pasti ada teman yang juga sebingung kita gitu, maka carilah orang yang tingkat kebingungannya sama, dan itu yang kita ajak berteman dulu gitu. Saya kira itu langkah mulai. Benefit yang ditawarkan OEA pada mahasiswa atas keterlibatan mereka, kalau di tempat kami ya sertifikat itu pasti ya, sertifikat pasti, semua expenses yang terkait dengan aktivitas kita pasti cover, dan terutama opportunity ketika nanti ada exchange, ada peluang, ada beasiswa, pasti orang-orang yang sering terlibat di OEA paling cepat dapat informasi, paling cepat juga memenuhi syarat karena mereka udah terbiasa dengan itu semua. Oke. Apakah mahasiswa UGM tidak menerima mahasiswa asing tahun 2020-2021? Tidak. Betul ya Roy. Kita semester depan tidak menerima. Ya, tidak mobility Pak. Kalau yang siap online masih. Betul. Jadi tidak menerima fisik, tapi kalau memang online tetap kita. Online, ya. Jumlah staf KUI kita berapa sih? Kurang lebih 16 ya Pak saat ini. 16. Dengan Pak Andi 17. Siap. Mungkin ada yang mikir banyak banget gitu ya, atau ada yang bilang atau kita masih merasa sedikit ya Pak ya. Terus kemudian ada teman-teman pasti yang bilang gini, alah pantesan gitu kan. Karena saya tahu ada juga yang staf KUI-nya cuma 2 atau 2,5 orang ya kan. Tahu nih yang senyum-senyum ini. Udah stafnya cuma 2, kepala KUI-nya nggak jelas posisinya. Nggak jelas maksudnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang disuruh mimpin rapat, ngomongnya ngajar. Disuruh kerja ini ngomongnya konferensi gitu kan. Saya itu maksudnya. Oke, bagian presentasi program KUI yang melibatkan mahasiswa, teknik dan dosen, apakah lebih banyak program untuk mahasiswa? Oke.
Kalau kita memang di mobilitas yang lebih utama ya Mbak Ani. Iya. Memang mahasiswa harus kita akuin lebih banyak. Yang kita terima itu sekitar 2.000-an per tahunnya. Maksudnya memang dengan segala macam program ya. Yang kita kirim itu 1.000-an sekian ya, 1.100, 1.100-an. Kalau dosennya itu saya lupa angkanya, 300-an, 500-an gitu ya, yang mobilitas keluar dosen. Jadi tetap proporsinya pada mahasiswa. Tendik yang ketiga. Tendik itu memang kami juga usahakan kalau ngirim orang ke luar negeri yang ada opportunity-nya, kami berikan juga kepada fakultas gitu. Gimana ya? Jadi kita tidak kirim pemimpin kita di KUI saja. Managing akreditasi internasional itu bukan tugas kami. Ini berita bagusnya nih, kami tidak tahu menahu hal itu, jadi banyak banget orang yang tanya ke saya, terus saya bilang, apa itu gitu. Mereka bingung. Karena di beberapa tempat lain itu ditangani oleh KUI-nya sendiri, kalau kami enggak. Jadi kalau misal ranking UGM itu naik turun atau gimana, kami tidak bertanggung jawab itu. Maksudnya bukan tim ini. Tapi kami mensuplai data, memastikan misalnya indikator mahasiswa itu ya tadi ya. Nah, Mas Irfan ini sahabat lama saya nih. Oke. Oh ini pertanyaan Mas Irfan ini menarik nih. Bagaimana kaitannya KUI dengan WCU Task Force tadi? WCU Task Force itu jadi WCU itu World Cultural University Task Force itu khusus. Kalau di UGM ada leadernya sendiri. Kalau di UGM WCU itu afiliasi terkuatnya itu ke kantor jaminan mutu, Pak, sebenarnya, bukan ke KUI. Jadi KUI menjadi bagian dari WCU itu, gitu Mas Irfan. Jadi kami tidak bertanggung jawab secara penuh tentang itu. Jadi semua yang menyiapkan indikator segala macam, frame-nya itu WCU dalam hal ini dikomandani oleh Direktur Kantor Jaminan Mutu, kami menjadi bagian. Jadi ketika nanti kita bicara soal tingkatkan jumlah mahasiswa segala macam itu baru kami gitu. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran. Tapi nanti kalau mau bertanya silahkan lagi Mas Irfan. Mas Irfan ini ngomong-ngomong ini lulusan elektro UGM, bisa di Thank you Mas. Oke. Nur Lailatul Akromi, saya langsung jawab bisa banget. Ya Roro ya, kalau mereka mengundang mahasiswa kita untuk mengisi sesi, gampang banget gitu. Ya. Roro punya banyak lah tuh stok, mau yang cantik, yang ganteng, yang gimana. Ada kriterianya ya Pak ya? Nanti saya pilihkan Pak. Yang mau minta WA saya boleh, nanti kontak. Atau di sini aja lah saya eja aja ya. 08 1 2 sorry 08 2 6 3 3 3 4 8 0 ya kan guys. Kewenangan KUI Universitas dan Fakultas tadi sudah saya ceritakan, mudah-mudahan tadi mengikuti ya Ibu Indah ya. Kami imigrasi kami full yang nangani, jadi tidak ada imigrasi KUI Fakultas yang nangani keimigrasian. Summer Camp Virtual UGM kapan ya? Tunggu saja ya. Nah, kalau mau magang apakah ada limit peserta? Kita selama ini berapa ya? 1 atau 2 ya Mbak Ani ya? 1, mungkin maksimal pernah 2 kayaknya. Tapi kayaknya Gitu ya? 1 biasanya. 1 biasanya, 1 biar beda. Tapi kalau misal 2 mungkin masih bisa gitu ya. Ya. Kita atur aja jadwalnya, karena kalau memang sudah ada dari teman yang lain, berarti mungkin kita akan bilang, oh sekarang masih penuh gitu. Jadi tinggal kontak aja sih, itu gampang. Oke. Mbak Ani ini mungkin yang punya pengalaman ini Mbak Ani, yang dari pertanyaan dari teman kita ITS ini. Internasionalisasi. Mbak Yani. Sebenarnya yang tadi dari ITS kan ada Mas Irfan, ada Mbak Yani, itu kan ITS itu termasuk guru-guru kita juga tuh, jadi nggak enak nih kita jawab. Mbak Yani aja jawab deh. Ya Pak Di. Kalau dulu pengalamannya pasti ada dong Mbak ya, yang pasti lah. ya, jadi sebenarnya ya sampai sekarang ya Pak Andi. Ini ya cara kita ya tentu saja komunikasi dengan baik ya Pak.
kita biasanya berkomunikasi dengan fakultas, kemudian departemen, dan mungkin dulu kita rutin ada pertemuan dengan fakultas, dengan unit-unit fakultas untuk kita sharing, karena masing-masing fakultas beda-beda kondisinya sama situasinya. Akhirnya kita kumpulkan. Tetapi kalau dari perorangan kita sangat menjaga hubungan baik dengan sesama staff juga, komunikasi yang intens. Jika ada permasalahan, kita selalu siap membantu juga dengan teman-teman di KUI fakultas. Kalau dulu awal mula waktu belum ada teman-teman KUI fakultas, mungkin agak sulit juga bagaimana komunikasinya. Tetapi kebetulan di UGM sendiri selalu rutin ada RKU, rapat kerja universitas, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan juga sering koordinasi juga, dan ini yang membantu kami kalau ada permasalahan. Jadi tidak ada yang di belakang mengeluhkan sesuatu kemudian tidak ada selesai permasalahan. Jadi sampai sekarang sih komunikasi yang baik. Ya, betul Mbak Ani. Mungkin saya bisa tegaskan lagi ini. Tadi Mbak Ani tadi benar sekali komunikasi. Kita memang kan ada forum itu ya tadi Mbak Ani cerita, yang memungkinkan pertemuan antara kami KUI dengan wakil dekan yang menangani bidang ini di fakultas. Namanya itu ya forum wakil dekan intinya. Jadi setiap bulan kita ada pertemuan sehingga saya akan datang menjawab pertanyaan, menyampaikan program kita apa dan segala macam. Itu teknis banget ya. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Mbak Yani juga lebih ke filosofis begitu kan. Bagaimana sih kesadaran internasionalisasi itu benar-benar muncul gitu di fakultas, mungkin gitu salah satu. Dan kami juga saya kira mengalami, yang lain juga mengalami hal itu. Ada yang pada stage masa mikirin internasionalisasi apa sih gitu. Karena gini aja udah oke kok gitu. Kasarannya gini nih, sebagai contoh, mohon maaf. Ketika ada fakultas membuat program internasional, ya, saya tidak akan bisa sebutkan fakultasnya. Ada banget loh fakultas yang memang benar-benar bisa mendatangkan atau memenuhi kelas internasionalnya itu dengan cepat, baik, dengan kualitas keren, tanpa sama sekali menerima mahasiswa internasional. Contohnya kedokteran. Rebutan banget orang Indonesia yang pengen masuk IUP-nya kedokteran, ya nggak sih? Pintar, bahasa Inggrisnya bagus banget, duitnya banyak banget yang bisa begitu. Mereka bisa masuk ke IUP dengan bersaing ketat gitu. Sekarang coba Bapak Ibu renungkan, orang yang mengelola IUP di Fakultas Kedokteran misalnya nih, perlu nggak sih mereka itu bersusah payah atau kita harus tetap datangkan mahasiswa Myanmar, kita harus jaminkan tetap ada yang dari Singapura atau dari Malaysia. Jangan-jangan itu juga sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka. Kenapa? Karena satu, repot. Kedua, kalau mendatangkan mahasiswa dari Malaysia, jangan kualitasnya malah lebih rendah dibandingkan orang terbaik Indonesia yang masuk ke sana gitu. Jadi udah repot, kualitasnya lebih rendah, masalahnya lebih banyak, misalnya begitu. Jadi ada nih situasi begitu di mana tidak semua fakultas akan merasa internasionalisasi itu mempercepat gerakan mereka. Ada yang merasa bahwa internasionalisasi itu menghambat gerakan mereka. Ada itu. Saya harus akuin itu ada. Contohnya di kelas katakan di Fakultas Ekonomi misalnya. Kalau mereka terbiasa mengajar anak-anak UGM yang pinter-pinter gitu kata mereka, tiba-tiba kemasukan 2 atau 3 orang, mohon maaf nih dari Timor Leste dan dari Myanmar. Gitu. Catatan kami sih yang mencatat kan keren tuh kan. Sekian orang mahasiswa internasional, itu keren kalau kami mencatatnya. Tapi profesornya yang ngajar gimana kira-kira tadi kelasnya? Mereka akan merasa kelasnya ketarik gitu, keseret, karena sekarang tiba-tiba lembamnya kalau orang fisika tuh, kelembabannya tinggi, atau gaya geseknya jadi tinggi, nyeret kelasnya susah. Yang ada malah kelas yang tadinya cepat keseret mundur gitu. Saya sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai dosen, paham sekali apa yang saya bilang pasti. Cuman kan itu harus dikombinasikan antara kebutuhan pragmatis tadi dengan sesuatu yang lebih besar gitu. Kalau saya bilangnya begini biasanya, ini Mbak Yani mungkin bisa kita berbagi. Saya selalu cerita begini, ketika Pak Budiono, mantan wapres kita, mendapatkan beasiswa dulu ke Australia pada tahun 62, gimana kira-kira orang Australia menganggap atau merespon atau melihat Pak Budiono dan teman-temannya di sana? Mungkin ya, ini dugaan saya, mungkin juga beliau-beliau adalah orang udik yang merepotkan. Gitu. Bisa jadi, I don't know. Tapi kenapa mereka bertahan?
untuk tetap menerima orang-orang dari negara berkembang itu. Padahal mereka nggak ada untungnya dalam tanda petik. Karena mereka sudah membayangkan di tahun 2009 gitu kan kira-kira kan akan ada seseorang yang belajar di Western Australia jadi wakil presiden di Indonesia gitu. Kita kan harus mikir juga nih, Presiden Myanmar di tahun 2037 itu lulusan Universitas Muria Kudus tadi. Ya kan? Maksud saya gini, kita harus mikir hal-hal yang memang agak sedikit muluk-muluk gitu, karena kita, saya yakin imajinasi itu penting juga gitu untuk kita bangun, karena kalau kita ngomong hal pragmatis saja, nggak ada alasan untuk kita terima mahasiswa internasional misalnya kan. Repot, ngapain, ini aja udah oke banget kok, apalagi ITS sudah keren sekali gitu. Udah nggak perlu gitu-gitu juga udah oke gitu. Tapi menurut saya kita sedang bekerja untuk hal yang lebih besar gitu. Bagaimana Australia menikmati ketika Martin Natalegawa yang lulusan ANU jadi Menteri Luar Negeri misalnya. Bagaimana hubungan dua negara menjadi begitu harmonis, begitu manisnya gitu. Karena Menteri Luar Negerinya itu berteman bahkan ketika mereka sekolah di sana gitu misalnya. Itu menurut saya itu sesuatu yang ke depan kita harus berpikir juga di posisi itu. Memperluas lingkaran pengaruh kita sendiri. Mohon maaf mungkin kedengarannya muluk-muluk, tapi saya kira memang kita juga harus bercerita tentang hal seperti itu di luar hal yang pragmatis. Oh, Mbak Sylvia, mohon maaf nih, tadi saya mengolok-olok Bandung ya. Ini beliau malah. Tapi paham ya maksud saya, mohon maaf. Oke. Mbak Weda dari UNUD, kita tidak menerima mahasiswa internasional secara fisik tahun depan. Tahun semester depan. Tidak belum. Oke. Mbak Widianti, silahkan cari nama programnya New Colombo Plan. Saya tulis ya, New Colombo. Jadi saya ceritakan dulu sedikit. Colombo Plan, saya kira Bapak Ibu tahu ya kalau yang belajar sejarah. Intinya adalah Australia itu membuat sebuah skema pendanaan namanya Colombo Plan kalau zaman dulu untuk mendatangkan anak-anak muda di negara berkembang belajar di Australia. Begitu dulu skema aslinya. Penerimanya adalah Pak Budiono salah satu itu angkatan pertama yang kemudian jadi wakil presiden itu. Jadi mereka menerima ke sana. Colombo Plan kemudian berubah namanya menjadi IDAB, AusAid, ADS, AAS yang sekarang ini kita kenal sebagai AAS gitu. Itu adalah skema Colombo Plan. Nah, sejak tahun 2015 kalau nggak salah 16, mereka pikir, oke, udah cukup kita mendatangkan orang luar ke Australia, sekarang saatnya anak muda Australia belajar keluar. Karena mereka udah mulai khawatir karena anak muda Australia itu nggak ngerti tetangganya gitu. Banyak orang Australia yang nggak gaul tuh nggak ngerti bahwa Indonesia itu sebenarnya sepenting ini posisinya, mereka kiblatnya Amerika. Nah, mereka khawatir sehingga kemudian mereka disuruhlah pergi keluar ke Asia Pasifik. Nama beasiswanya disebut New Colombo Plan. Jadi New Colombo Plan adalah dana dari pemerintah Australia untuk universitas di Australia untuk membawa anak muda mahasiswa mereka keluar gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada hubungannya tadinya, dalam arti kita adalah tempat mereka yang mereka datangin kan. Cuman kan ketika mereka bikin proposal itu kan harus nanti ngapain di Indonesia segala macam. Kalau mereka nggak tahu Indonesia, mereka bingung kan. Nah disitulah kita bisa masuk gitu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu nih punya nih teman dosen di Australia, coba di sounding itu. Kamu pengen nggak membawa mahasiswamu ke Indonesia dengan dana New Colombo Plan, kita tanya gitu. Kalau pengen, aku bikinin program di Indonesia nih. Karena dananya semua dari mereka. Jadi nanti kalau mereka mengajukan grant itu ke pemerintah, mereka akan dikasih dana kalau tidak salah per orang itu $3.000 gitu per orang mahasiswanya. Jadi lumayan banget untuk mereka datang pesawat ke sini, nginep di sini selama 2 minggu dan segala macam itu cukup banget lah. Gitu. Dan kita yang mendapat benefit dalam arti ngurusin mereka, menerima mereka, dan mencatat mereka sebagai incoming student kita. Semoga clear ya ide-ide dasar ini, nanti silahkan dicek sendiri. Waktunya udah habis ya Roro ya. Aku ngomong terus dari tadi, mohon maaf. Belum Pak. Masih bisa dilanjutkan. Masih boleh ya? Masih. Gini aja Bapak Ibu, ini kan kita istilahnya gini, kalau saya sama mahasiswa saya itu saya tidak akan absen, jadi kalau mau pulang aja gitu ya. Pasti kalau ada perlu meninggalkan satu monggo, tapi saya masih akan dengan semangat menjawab pertanyaan ini. Di awal pembentukannya, apakah SOP untuk KUI dirumuskan oleh pengurus KUI saja, atau juga bekerjasama dengan WR dan membawahi KUI?
Di awal pembentukannya dulu gimana itu Mbak Ani ya? Kalau biasanya sih SOP semuanya sih Pak, jadi dari staff kita menyumbangkan biasanya seperti apa pelaksanaan sehari-harinya. Kemudian dari kepala KUI-nya akan memberikan arahan sebaiknya seperti ini yang diperbaiki seperti itu. Nah, biasanya betul. Jadi Pak WR nanti akan juga memberikan masukan. Mungkin lebih seperti itu. Tetapi SOP ya berubah setiap saat juga ya Pak. Tergantung pada kita juga tupoksinya, kemudian nanti birokrasinya. Ya, terima kasih. Pak Niken, saya kira clear sekali dari Mbak Ani ya. Intinya adalah SOP adalah sebuah proses untuk melancarkan aktivitas gitu kan. Jadi berarti sebenarnya yang ada dulu adalah kenyataannya gitu kan. Bisa contohnya kalau Roro itu bagian admisi atau ngurusin mahasiswa asing, yang ada di kepala Roro adalah proses kedatangan mahasiswa asing dari A sampai Z itu kayak gini loh ya. Dan itu di luar kontrol kita, kan gitu kan. Mereka datang kemana ngurus visa segalanya itu kita udah ada di sini. Nah, kenyataan itulah yang kita formulasikan kan gitu, menjadi SOP. Itu yang untuk SOP yang penerimaan. Jadi artinya benar tadi Mbak Ani bilang semuanya harus terlibat, itu yang paling penting. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah bukan soal siapa yang membuatnya tetapi proses apa yang akan kita SOP-kan gitu. Kalau proses itu melibatkan proses di negara yang kita tidak bisa ubah, ya udah kita tinggal memformulasikan itu aja menjadi satu ini kita kan gitu kan. Menjadi SOP kita, bagian dari SOP kita. Apakah English Thought Courses salah satu faktor mahasiswa asing tertarik untuk belajar di universitas kita? Bagaimana dengan yang belum memiliki? Oke, jawaban saya adalah iya pastinya. Jadi pastinya ketika ada yang berbahasa Inggris itu pasti minatnya akan lebih tinggi karena tidak semua orang yang kedatangan Indonesia itu mau belajar bahasa Indonesia, itu harus kita akuin. Tapi pertanyaan kedua mungkin lebih menarik. Gimana kalau kita belum punya? Saya kasih satu tips gini, mungkin silahkan Bapak Ibu renungkan bisa dipakai apa enggak ini ya. Kalau kita membuat IUP, International Undergraduate Program, itu kerjaannya berat banget tuh. Maksud saya itu udah ada bahkan yang mikir, aduh kayak nggak mungkin deh, udah pusing gitu. Tapi coba kita simplifikasi gini ceritanya. Jujur-jujuran aja, sebenarnya mahasiswa internasional itu datang ke kita, kan dia tidak pernah terlalu bingung soal apakah di sana dia punya sebuah program bernama IUP atau enggak kan. Yang dia tahu tuh satu hal, kalau aku datang ke situ, bisa nggak sih saya ngambil 2, 3, atau 4 mata kuliah yang berbahasa yang saya ngerti? Kira-kira gitu kan, sesederhana itu sebenarnya mereka pikirannya. Ya udah, kita address saja yang sederhana itu dulu. Berarti kalau Bapak Ibu punya fakultas, misalnya nih gini, fakultas MIPA katakan, di situ ada matematika, ada kimia, ada ilmu komputer, ada apa lagi lah gitu, saya nggak tahu, statistik. Tapi nggak ada yang punya IUP sama sekali. Tapi MIPA pengen punya, atau pengen mendatangkan orang internasional ke situ. Ya udah, kalau saya menjadi dekan, saya akan lakukan ini. Saya akan panggil satu orang di statistik, saya bilang, bro, kamu mulai semester depan ngajar pakai bahasa Inggris ya? Udah dapat satu, dekannya nyuruh kok. Terus saya telepon orang di kimia, saya bilang gitu juga, bro, nanti kamu mulai semester depan ngajar bahasa Inggris ya? Dan segala macam, dalam waktu cepat saya pasti bisa dapat 5 dosen, atau bahkan 10 mungkin, yang mau ngajar kelasnya dalam bahasa Inggris. Kalau saya sih optimis itu ya. Artinya di universitas manapun saya kira itu bisa dilakukan gitu. Karena kurikulumnya sama, tapi delivery-nya bahasa Inggris itu aja intinya. Tapi kalau Bapak Ibu bilang ke saya begini, tapi kami nggak punya sama sekali dosen yang bisa bahasa Inggris, ya itu udah susah lah ngomongnya kalau gitu ya, repot itu urusannya. Tapi saya yakin kalau kita bicara sekarang ini, pasti ada dosen di fakultas manapun yang bisa berbahasa Inggris dengan cukup baik, yang bisa ngajar dalam bahasa Inggris. Jadi bukan jangan ya, tidak harus bikin IUP-nya, tapi kumpulin 5-7 dosen yang bisa ngajar mata kuliahnya dalam bahasa Inggris itu. Itu satu fakultas, kita nggak usah bilang namanya program prodi ini, prodi itu, nggak usah. Yang jelas fakultas saya mulai semester depan punya 7 mata kuliah yang diajar dalam bahasa Inggris. Itu bahasa iklannya. Jadi lalu kontak teman kita sekarang yang tadi teman kita sesama sekolah itu di Filipina, di Myanmar, di Thailand. Kita bilang ini, bro, kamu pengen nggak mahasiswamu belajar di tempat saya selama 1 semester? Dia bisa mengambil sekian dari 7 kuliah yang aku punya nih. Ya kan? Saya kok optimis juga mereka mau gitu, asalkan cocok tuh kan, sama kimia segala. Mereka mau ngambil matematika sedikit, kimia dan apa misalnya gitu ya. Udah mereka datang ngambil 3 atau 4 mata kuliah di sini gitu, di tempat Bapak Ibu sekalian.
Jadi tidak harus punya program internasional seperti yang kita ceritakan tadi untuk bisa mendatangkan mahasiswa internasional gitu. Nah itu kemudian menjadi cikal bakal kemudian nantinya menjadi IUP. Jadi percayalah UGM di Fakultas Ekonomi terutama kalau kita lihat sejarahnya itu nggak ada program internasional tadinya kan, tapi karena di Jogja itu UGM itu paling gede, mungkin namanya agak lumayan kedengeran, orang pengen ke sini. Lalu begitu orang ke sini, mereka kan perlu masuk di kelas yang ada bahasa Inggrisnya gitu kan kira-kira. Tapi kan nggak ada. Akhirnya mulai 1-2 dosen dipaksa lah ngajar pakai bahasa Inggris, begitu ceritanya dulu. Sehingga karena terpaksa ngajar pakai bahasa Inggris, terus dia, kenapa kita nggak bikin aja sekalian program ini, kira-kira begitu. Jadi tidak selalu dimulai dari perencanaan yang matang sekali, bisa jadi ini sebuah program bottom up gitu, karena memang kebutuhannya terus jadi terjadi. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi itu ibu atau bapak ibu ya saya harap ini ya, Syara Yosefina, semoga ini ibu ya, karena tadi soalnya juga ada salah. Oke. Wow, bisa jawab semua. Sudah Mbak Pak. Ani, nambahin sama Roro. Dari saya enggak ada Pak, Mbak Ani mungkin. Mungkin menambahkan sedikit untuk yang tadi banyak pertanyaan ya Pak ya, bagaimana memulai kerjasama dan Oh ya. Okay. Pak Andi memang dengan pengalaman beliau ya banyak teman ya Pak untuk sharing, jika ada banyak teman ya tentu saja kerjasama akan lebih mudah. Nah kalau kami dulu yang waktu awal mula itu mungkin sangat gencar mencari teman ya Pak waktu itu. Jadi pengalaman dari teman-teman staf kita sebenarnya sudah ada kerjasama yang akhirnya kita maintain, tetapi belum begitu banyaknya adalah yang sleeping ya, yang tidak ada aktivitas. Akhirnya kita juga mulai mencari teman baru yang sekiranya sama visinya, sama misinya, dan bisa kita misalnya membuat program exchange dan sebagainya. Yeah. Nah, waktu itu kepala KUI yang pertama merekrut yang 3 mahasiswa yang memang fokus untuk mencari teman itu. Oke. Jadi tugas mereka menganalisis setiap region mana kira-kira yang universitas yang ada program unggulan yang bisa diajak kerjasama gitu. Jadi kita fokusnya tidak hanya universitasnya, tetapi juga program unggulan yang mereka punya. Misalnya di UGM kita punya fakultas biologi, tidak semua universitas punya fakultas biologi. Mungkin kita bisa mencari universitas di luar yang juga mereka fokus dengan biologi. Nah ini salah satu yang tugas mahasiswa ini untuk mencari nilai plus masing-masing universitas partner. Jadi dulu per region ditargetkan misalnya dapat 5 atau 10 universitas unggulan yang bisa diajak kerjasama. Tidak harus yang tinggi-tinggi, ada yang setara ataupun yang tidak setara tetapi fakultas unggulannya yang match gitu. Nah ini mungkin bisa dimulai dari hal kecil aja dulu, tentang menginisiasi email, komunikasi, memperkenalkan diri, dan menceritakan keunggulan diri dan bagaimana kita bisa matching. Biasanya mereka akan tertarik jika kita sudah mempelajari mereka juga ya Pak. Kalau kita tidak mengenal partner kita, nanti mereka malah tidak tertarik juga. Nah ini salah satunya, dan mungkin juga dari inisiasi program. Ya salah satunya nanti akan kita share di sesi terakhir yang tentang sama program itu, karena MOU jika sudah dapat mitra tentunya perlu aktivitasnya. Untuk exchange tidak mudah memang. Nah makanya mulai dari yang kecil, mungkin visiting profesor atau salah satunya sama program yang hal kecil saja. Nah mulai dari situ akan berkembang untuk exchange dan nanti juga untuk degree. Mungkin itu masukannya untuk memulai inisiasi kerjasama. Siap. Matur Mbak Ani, sangat bagus ceritanya. Monggo Roro. Monggo Mbak Roro, terima kasih kata-katanya. Iya Mbak, sama-sama Pak Andi, terima kasih. Ini berarti, wah udah jam 4, udah sore ya.
Jam pulang kantor ini Bapak Ibu. Terima kasih nih 120 sekian orang masih bertahan. Ini Masih saya bertahan ya. kagum. Mohon Bapak Ibu semuanya. Berarti ini nggih Pak, apa internasionalisasi itu memang ya harus begitu nggih. Sudah tidak ada alasan lagi karena kita punya potensi banyak sebenarnya di sini. Bahkan tadi Pak Andi menyebutkan bencana pun bisa menjadi apa ya daya jual kita begitu ya. Mungkin Bapak Ibu dari universitas-universitas lain mungkin kagum apa ya punya karakteristik untuk dijual juga gitu. Baik, ini mohon izin. Boleh pesan sama teman-teman. Teman-teman, karena ini kan kita nggak bisa ngeliat semuanya nih. Teman-teman yang sedang menghadapi sekarang bisa paling nggak ada 16 orang tuh di capture boleh nggak? Nanti dikirimin ke Roro gitu biar buat kenang-kenangan buat kami. Wah ya, mohon bantuan Bapak Ibu. Nanti dikirim ke nomor saya berarti ya. Okay. Saya share nomor saya. Di sini ada Mbak Sweti juga nih, ada teman-teman kita. Ya, Pak. Mas Irfan, matur nuwun nggih Mas Irfan sudah berkenan tahu dan bertahan. Kalau udah reda situasinya nanti kita ngopi-ngopi bareng. Ya. Sudah lama tidak mudik ke Jogja. Nanti kita ketemu. Siap. Okay. Baik, ini ada Bapak Ibu yang mau mungkin sharing gitu? Enggak? Atau menanggapi Pak Andi atau mau dari univ mana menambahkan mungkin ada yang berbeda kalau mungkin di ITS atau di mana begini. Sudah ya, mungkin cukup ya. Baik kalau gitu. Ya, ini ada kuis Pak Andi kecil-kecilan, nanti Bapak Ibu mohon izin untuk mengisi gitu, karena dari kuis ini nanti kita akan membuatkan sertifikat online begitu Bapak Ibu. Oke, siap. Baik kalau gitu, Tampon ini sampai jumpa untuk minggu depan, nanti Bapak Ibu kami akan share kembali untuk link link partisipan dan juga untuk link Google Meet-nya. Begitu. Mungkin ada warm up sedikit gitu Pak Andi, motivasi gitu untuk teman-teman terakhir untuk penutup. Intinya matur nuwun lah, terima kasih. Saya sangat merasa senang kami di UGM itu selalu ingin belajar sebenarnya dari teman-teman semua juga itu selain kami berbagi. Yang pertama, yang kedua harus kami pastikan atau tegaskan juga bahwa UGM mungkin memang beruntung aja sebenarnya. Belum tentu karena kami bagus gitu, karena memang ya dia lebih tua gitu kan, kemudian agak besar institusinya. Jadi saya kira itu juga sesuatu yang teman-teman juga harus pertimbangkan. Jadi bukan berarti kalau UGM kelihatan banyak mahasiswanya belum tentu karena KUI-nya hebat. Bisa jadi karena memang dia ada di posisi yang memang lebih untung aja gitu. Jadi tetap semangat lah. Matur nuwun, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada tambahan kembali, kita tutup sesi pada sore hari ini. Matur nuwun sangat dan sampai jumpa minggu depan ya Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Ani. Ya, Bu Terima kasih Mbak Sofi. Mbak Roro. Ya, terima kasih Bu Roro. Terima kasih ya. Sama-sama. Mungkin Mbak Ani dan Tifa dan Pak Andi mohon izin di sini dulu. Ya, apa pembagian honor ya? Mbak ini yang masuk sini tuh Peti Mbak. Oh Peti. Oh ya oke. Maaf ya Peti. Ini yang pakai cadar merah siapa nih? Oh, maaf. Bu